Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara sedikit tentang zikir yang utama menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, di antara orang-orang yang giat berzikir, terdapat orang yang memulai amal soleh ini dengan zikir lisan, walaupun hatinya masih lalai. Meskipun begitu, ia terus berzikir dengan cara yang demikian hingga hatinya pun menjadi sadar. Lalu hati dan lisannya pun mulai sama-sama berzikir. Sebagian mereka tidak sependapat dengan cara tersebut, sehingga seseorang darinya tidak memulai zikir dalam keadaan hati yang masih lalai. Namun, ia berupaya menenangkan diri terlebih dahulu hingga hatinya fokus. Setelah itu, barulah ia mulai berzikir dengan hati. Jika hatinya telah terkonsentrasi penuh, ia pun mengikut sertakan lisannya hingga akhirnya hati dan lisan orang ini berzikir bersama-sama. Ringkasnya, zikir yang pertama adalah bentuk zikir lisan yang kemudian merambat ke hati. Sedangkan zikir yang kedua adalah bentuk zikir hati yang kemudian merambat ke lisan. Bukan zikir dengan hati yang kosong. Pada bentuk yang kedua, pelakunya menenangkan hati terlebih dahulu hingga ia merasakan munculnya ucapan zikir di hati. Setelah merasakan yang demikian, hatinya pun mulai berzikir. Lalu zikir hati itu merambat ke zikir lisan, dan kemudian orang tersebut tenggelam dalam lautan zikir yang dilantunkannya itu, hingga akhirnya ia merasakan seluruh jiwa dan seluruh raganya ikut berzikir. Zikir yang utama dan paling bermanfaat adalah ketika ada keselarasan antara hati dan lisan di dalam melakukan zikir tersebut. Selain itu, zikir yang diucapkan juga harus berupa zikir yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan keterangan ini, setiap wirid, hizib, dan zikir yang ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus sesuai dengan as-sunnah an-nabawiyah, yakni bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga harus meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak kalah pentingnya, pelakunya mengetahui semua makna dan maksud yang terkandung di dalam setiap zikir yang diucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya zikir yang utama itu, zikir yang paling bermanfaat itu adalah ketika ada keselarasan antara hati dan lisan di dalam melakukan zikir tersebut. Artinya seseorang tidak berzikir dengan hati yang kosong. Artinya apa? Artinya adalah tidak ada orang itu yang kemudian berzikir sampai kemudian orang itu kesurupan. Artinya apa? Dia itu ada yang salah dengan zikirnya kalau sampai ada yang kesurupan seperti itu. Kenapa? Karena zikir yang paling utama itu adalah adanya keselarasan antara hati dengan lisan. Dan yang paling penting, ini juga salah satu yang paling penting, bahwa semua zikir yang diucapkan oleh seorang muslim, semua zikir yang diucapkan oleh seorang mukmin yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mencontoh dan meneladani beliau Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh dia membuat-buat cara-cara baru dalam berzikir. Tidak boleh dia membuat perkara-perkara baru dalam beribadah dan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting juga, zikir yang utama ini adalah seseorang itu mengetahui, dia benar-benar mengetahui semua makna dan semua maksud yang terkandung di dalam semua zikir yang dia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah beberapa aspek, beberapa kriteria yang disebut dengan zikir yang utama. Dan inilah definisi dari zikir yang utama menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.